Dan dalam 2 hari ini Trah Hamengkubuwono kedua menantang siapapun pihak yang bisa membuktikan. Ini kita tantang terbuka loh, ya. Siapa yang bisa membawa manuskrip asli, ya, membuktikan bahwa kalau Eyang Sumodiningrat adalah bin siapa? Bin Toha bin Yahya dan yang lainnya. Dan makanya di Semarang, dan bisa membuktikan bahwa adalah turunan dari Habib. Ini saya tantang terbuka. Saya mengkritisi Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo, Bapak jebol. Sumodiningrat dimakamkan adalah di Jejeran, bukan di Semarang. Nah, bagaimana dengan makam Sumodiningrat si Habib Lutfi di Semarang? Terserah, kalau Habib Lutfi punya banyak bukti-bukti, ya, saya terbuka untuk membaca bukti-bukti. Ya. Orang Inggris tidak bodoh, orang Jawa tidak bodoh, orang Keraton tidak bodoh. Ya, mereka tidak akan mencatat. Inggris tidak akan membuat satu laporan yang sangat teliti sekali dari pertempuran peristiwa, di Jogja, ya, sampai pemakaman, sampai ke pemakaman, sampai periksa makam, sampai periksa Lion, sampai ada laporan dari John Deans, laporan dari John Crawford, laporan dari Raffles kepada Lord Minto. Kalau mereka tidak menyaksikan, kalau mereka membuat satu laporan palsu, mereka akan dipecat. Saya orang sejarawan, ya. Sejarawan bertindak di atas bukti nyata. Ini saya setuju. Saya setuju bahwa pesarean yang KRT Sumodiningrat adalah di Jejeran, Jogja. Memang di Jejeran di situ, ya? Bukan di Semarang. Menurut saya ini ada tamparan keras. Oke, iya. Ini tamparan keras bagi apa? Bagi pemerintah, apalagi Menteri Pertahanan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang buka puasa saya bersama dengan Peter Carey. Beliau Indonesianis, sejarawan asal Inggris dan sudah lama bermukim di Indonesia. Kurang lebih berapa? 2008 dan dulu di sini awal 70-an. Oh, awal 70-an sudah di sini? Ya. Wow. Tapi tidak terus-menerus sebab saya punya karya di Oxford. Sudah seperti Indonesia, ya? Sudah sangat cinta ke Indonesia. Ini tugas saya di dalam hidup saya. Dan juga bersama Den Pugi Harto. Dan Pugi Harto adalah dari Trah dari Mangkunegoro II. Mangkunegoro II. Nah, oke. Ya, pemirsa pada Suat TV, di sini kita akan bincang-bincang tentang geger Sapoi atau Sapei. Yaitu sebuah pertarungan hebat di Jogja yang mengakibatkan Kangjeng KRT ya? KRT ya? Kanjeng Raden Tumenggung. Kanjeng Raden Tumenggung ya. Sumodiningrat itu meninggal. Karena histori dari geger Sapoi ini seperti apa? Ini kan trahnya nih. Mangkunegaran. Nah, itu katanya terjadi Inggris kemudian minta bantuan ke Mangkunegaran untuk memenangi Hamengkubuwono ketiga. Itu bagaimana itu maksudnya? Hamengkubuwono kedua. Kedua, ya. Okay. Yang terjadi itu satu alur dengan sejarah global, satu alur dengan apa yang saya terangkan tadi, bahwa Inggris tidak bisa tinggal diam. Kalau Jawa di tangan Prancis, di tangan Prancis Belanda. Mereka harus mengusir, bukan hanya dari Pulau Jawa, tapi juga dari Pulau Mauritius, dari Pulau Reunion, dan lain-lain. Ya. Jadi mereka meluncurkan atau merencanakan satu operasi skala besar supaya orang Prancis disikat habis dari Laut India. Ya. Dan pada bulan Agustus, 4 Agustus mereka sudah mendarat di Cilincing dan di sesingkat-singkatnya di dalam 6 minggu mereka sudah bisa menaklukkan semua tentara Prancis Belanda di Pulau Jawa. Pada awalnya di Jatinegara di Master Cornelis, pada akhirnya di Serondol di atas Semarang. Dan di Kalitundang, salah satu perjanjian ada penaklukan tanpa syarat dari Prancis Belanda kepada Inggris. Tapi Inggris tidak bisa tinggal diam sebab sesudah menaklukkan Prancis Belanda, mereka juga harus mengincar
petinggi dan raja dan sultan pribumi di sini, ya, termasuk Badruddin di Palembang, termasuk Hamengkubuwono II, dan termasuk Keciribonan dan Kesepuan di Cirebon dan Banten, ya. Jadi ya mereka tidak bisa tinggal diam, ya. Ongkos dari salah satu operasi militer berat, ya. Mereka datang ke Pulau Jawa dengan 12.000 tentara. Wow, 12.000 tentara. Inggris. Separuh Inggris dan separuh Sepoy India dari Benggala, dari Madras, dari Chennai, ya. Jadi mereka datang ke sini dan sudah didesak oleh direktur dari company Hindia Inggris supaya separuh dari tentara dikembalikan ke Eropa lagi, ya. Tidak bisa menafkain dan tidak bisa bayar 12.000. Mengapa harus 12.000? Jawa bisa ditahan dengan hanya 6.000 tentara. Dan 6.000 tentara kebanyakan orang Sepoy. Sepoy lebih murah daripada Inggris, ya. Jadi Sepoy itu India ya. Iya. Pasukan bayaran India. Dan juga termasuk Legion Mangkunegoro. Legion Mangkunegoro 500 orang. Mereka bisa menjadi Hochtruppen untuk Inggris. Bukan hanya di Jogja, tapi juga di Cirebon untuk menaklukkan Bagus Ranggin, dan juga di Banten dan di tempat-tempat lain. Ya? Jadi ada satu pertimbangan, boleh dikatakan finansial. Pertimbangan finansial adalah dengan lekas bisa memangkas ongkos dari salah satu tentara yang boleh dikatakan masif di Pulau Jawa untuk dipangkas separuh. Dan kalau dipangkas separuh, kita harus nyaman di Pulau Jawa. Tidak ada pertentangan. Ya? Tidak boleh ada ditentang oleh Banten, akan membuat kenyamanan dari Batavia tidak nyaman. Cirebon, Prospek tidak nyaman. Ya? Dan kalau Jogja masih mempertahankan satu tentara yang cukup masif, 10.000 orang, itu menjadi salah satu masalah bagi Inggris. Apalagi sebab Hamengkubuwono II dihasut atau dinasihati oleh Sumodiningrat untuk bertindak yang melawan Inggris. Ya. Melawan sebab dia merasa sakit hati. Dia merasa sakit hati sebab harus turun takhta. Daendels datang ke sana bulan Desember 1810 dan membuat perjanjian baru. Hamengkubuwono harus turun takhta dan anaknya Putra Mahkota harus naik sebagai Pangeran Wali, Regent. Dan belakangan dia diangkat oleh Inggris sebagai Sultan ketiga. Jadi kisruh di dalam keraton. Ada pihak Kesepuan, pihak dari Hamengkubuwono II, ada pihak Kanoman, pihak untuk mendukung Putra Mahkota yang namanya Pangeran Adipati Anom. Belakangan Raja, Sultan Raja. Jadi di dalam kisruhan ini, isu dari melawan atau tidak melawan Inggris atau bagaimana memihak kepada Inggris menjadi isu yang seru. Dan ada pihak anti-Inggris dan ada pihak yang pro-Inggris. Kalau di Ponorogo menasihati ayahnya, dan ayah yang belakangan diangkat Inggris, boleh dikatakan kubu pro-Inggris. Tapi ada satu golongan lain